Pinjaman online. Atau pinjol telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan finansial masyarakat Indonesia. Kehadirannya menawarkan kemudahan akses pembiayaan hanya melalui aplikasi di ponsel, tanpa prosedur rumit seperti lembaga keuangan konvensional. Dalam situasi tertentu, pinjol dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak maupun kebutuhan konsumtif sehari-hari. Kemudahan tersebut membuat pinjol semakin diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan pekerja informal. Proses pencairan yang cepat, persyaratan yang minim, serta promosi agresif di platform digital turut mendorong meningkatnya jumlah pengguna. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang penuh tekanan juga membuat sebagian masyarakat menjadikan pinjol sebagai alternatif utama ketika penghasilan tidak mencukupi. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, total outstanding utang pinjol juga terus membengkak. Hal ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk regulator, pelaku industri, dan pemerhati ekonomi. Besarnya akumulasi hutang mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan jangka pendek yang beresiko tinggi. Perhatian publik semakin besar karena fenomena ini diikuti oleh meningkatnya resiko gagal bayar dan kecanduan hutang. Banyak kasus menunjukkan bahwa peminjam terjebak dalam siklus gali lubang, tutup lubang, akibat bunga dan denda yang terus bertambah. Selain berdampak pada kondisi finansial individu, masalah pinjol juga memicu tekanan psikologis serta konflik sosial, baik di lingkungan keluarga maupun tempat kerja. Data terbaru menunjukkan bahwa tren pinjaman online di Indonesia pada 2025 justru terus meningkat secara signifikan. Fakta ini menegaskan bahwa pinjol bukan sekedar fenomena sesaat, melainkan telah menjadi isu struktural dalam sistem keuangan digital nasional. Oleh karena itu, fenomena pinjol perlu dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya sebagai solusi finansial jangka pendek, tetapi juga sebagai tantangan besar bagi literasi keuangan dan perlindungan konsumen di Indonesia. Selamat datang di World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Tren pertumbuhan hutang pinjol di Indonesia. Industri pinjaman online atau pinjol di Indonesia terus mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang 2025, mencerminkan bahwa layanan ini semakin diandalkan masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa total outstanding pembiayaan pinjol mencapai sekitar 90,99 triliun per September 2025, meningkat sekitar 22,16% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa popularitas dan penggunaan pinjol masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Peningkatan jumlah utang pinjol ini tidak hanya terlihat dalam satu jenis pembiayaan saja, tetapi juga ketika digabung dengan layanan Buy Now Pay Later. Berdasarkan laporan industri, total utang masyarakat melalui gabungan pinjol dan pay later diperkirakan mencapai sekitar 101,3 triliun per September 2025, mencerminkan besarnya peran kedua produk ini dalam ekosistem pembiayaan digital. Data pertumbuhan ini konsisten sepanjang tahun 2025. Misalnya, outstanding pinjaman online meningkat dari sekitar 80,7 triliun di awal tahun menjadi 83,52 triliun dalam pertengahan tahun, lalu terus naik hingga mencapai angka mendekati 91 triliun di akhir September. Tren ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjol meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu. Pertumbuhan hutang ini juga mencerminkan bahwa pinjol telah menjadi opsi finansial yang banyak diandalkan oleh berbagai segmen masyarakat, terutama kelompok usia produktif. Menurut statistik OJK, peminjam terbesar berada di rentan usia 19-34 tahun, yang mencerminkan bagaimana generasi muda lebih aktif memanfaatkan layanan pinjol untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.
Selain itu, lonjakan hutang, pinjol, dan pay later terjadi bersamaan dengan kenaikan volume pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa layanan vintage lending semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui ponsel pintar, sehingga menarik minat lebih banyak orang untuk menggunakan kredit digital. Meski demikian, meningkatnya outstanding utang pinjol juga menimbulkan perhatian soal kualitas pembiayaan. OJK mencatat rasio tingkat one prestasi 90 hari pada pinjol sekitar 2,82% per September 2025, sedikit meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Angka ini menunjukkan adanya resiko kredit macet yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertumbuhan pinjol yang tinggi tetapi diikuti oleh peningkatan risiko kredit bermasalah menjadi sinyal bahwa masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memanfaatkan layanan ini, termasuk memastikan kemampuan bayar sebelum mengambil pinjaman. Di sisi lain, regulator terus mengawasi industri untuk menjaga agar pertumbuhan tidak mengorbankan stabilitas finansial konsumen. Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa pinjol bukan hanya meningkat secara nominal, tetapi juga menjadi opsi pembiayaan yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun tetap menyisakan tantangan terkait literasi keuangan dan manajemen risiko. Siapa yang banyak menggunakan pinjol? Menurut statistik yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan, kelompok usia 19-34 tahun yang mencakup generasi Z dan milenial merupakan kontributor utama pengguna pinjaman online di Indonesia. Data statistik Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi per April 2025 menunjukkan bahwa dari total outstanding pinjaman online sekitar 38,34 triliun atau hampir setengahnya berasal dari kelompok usia 19-34 tahun. Dominasi kelompok usia ini menegaskan bahwa anak muda adalah pengguna pinjol paling aktif, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan finansial lainnya. Fenomena ini konsisten dengan tren digitalisasi layanan keuangan yang lebih cepat diadopsi oleh generasi yang fasih menggunakan perangkat digital dan aplikasi keuangan. Kelompok usia berikutnya adalah 35-54 tahun yang menempati posisi kedua dalam komposisi pinjaman online. Dari total pinjaman, segmen ini mencatat outstanding pinjaman sebesar sekitar 34,28 triliun, menunjukkan bahwa generasi dewasa juga cukup banyak memanfaatkan layanan pinjol meskipun proporsinya lebih kecil dibanding usia 19-34 tahun. Sementara itu, kelompok usia di atas 54 tahun dan di bawah 19 tahun masih mencatat angka pinjaman yang relatif kecil. Data menunjukkan bahwa pinjaman berusia di atas 54 tahun hanya memiliki outstanding sekitar 3,46 triliun, sedangkan kelompok di bawah 19 tahun mencatat pinjaman sekitar 303,9 miliar. Ini menunjukkan bahwa kedua kelompok usia tersebut belum mencapai basis utama pengguna pinjol. Dominasi usia 19-34 tahun terlihat tidak hanya dari nilai nominal pinjaman, tetapi juga dari klasifikasi kualitas pinjaman. Misalnya, dalam kategori pinjaman lancar, belum jatuh tempo, jumlah pinjaman kelompok usia ini 32,68 triliun, lebih tinggi dibanding segmen umur lain. Tingkat gagal bayar dan resiko finansial. Pertumbuhan hutang dari layanan pinjaman online di Indonesia tidak selalu diikuti oleh kemampuan pinjaman untuk membayar kembali kewajibannya secara tepat waktu. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat kredit macet yang diukur dengan tingkat one prestasi 90 hari telah menunjukkan peningkatan seiring dengan lonjakan jumlah hutang pinjol dalam beberapa bulan terakhir. TWP 90 menunjukkan persentase pinjaman yang sudah lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari, yang biasanya mencerminkan risiko tinggi terhadap pembayaran kembali. Menurut laporan OJK, TWP 90 di industri pinjaman online mencapai sekitar 2,82% per September 2025, sedikit lebih tinggi dibanding beberapa bulan sebelumnya.
Angka ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pinjaman yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Meski secara persentase terlihat relatif kecil, peningkatan TWP 90 ini tetap menjadi sorotan karena mencerminkan pertumbuhan risiko kredit seiring semakin banyaknya orang yang mengambil pinjaman online. Risiko ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri vintage lending dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan mereka. Dampak sosial dan ekonomi. Fenomena pinjaman online tidak hanya berdampak pada angka hutang semata, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup luas bagi masyarakat pengguna layanan ini. Akses yang mudah dan cepat seringkali membuat pinjaman kurang berhitung soal resiko jangka panjang, sehingga mereka rentan mengalami tekanan finansial serius. Penelitian menunjukkan bahwa hutang digital yang menumpuk seringkali menimbulkan ketegangan dalam kestabilan keuangan rumah tangga, terutama ketika peminjam tidak mampu lagi memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Tekanan finansial ini bukan sekedar angka di laporan, tetapi nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Beban finansial yang tidak terkendali akibat hutang pinjol dapat memicu masalah psikologis seperti stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Banyak peminjam yang merasa tertekan ketika hutang terus bertambah dan bunga semakin membengkak, sehingga menyebabkan gangguan tidur, tekanan emosional, dan perubahan perilaku sosial akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Dampak ini juga bisa berlanjut hingga hubungan interpersonal dan keluarga. Ketika seseorang gagal mengatur pinjaman online secara efektif, hal ini bisa menyebabkan konflik di rumah tangga, memecah keharmonisan keluarga, serta memunculkan rasa malu dan isolasi sosial yang melibatkan pihak ketiga. Selain efek pada kehidupan pribadi, fenomena pinjol juga berdampak pada produktivitas kerja dan performa karyawan. Stres finansial dari hutang yang menumpuk dapat mengurangi fokus pegawai di tempat kerja, menyebabkan produktivitas menurun, serta memengaruhi suasana lingkungan kerja secara umum. Hal ini muncul karena karyawan yang mengalami tekanan finansial cenderung membawa masalah pribadinya ke tempat kerja, berdampak pada kualitas kerja dan konsentrasi. Tekanan yang sama juga terjadi pada kelompok pekerja muda yang seringkali menggunakan pinjol bukan hanya untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk gaya hidup konsumtif. Ini memperburuk kondisi mereka ketika pendapatan tidak sebanding dengan jumlah hutang yang dimiliki, sehingga produktivitas menjadi terganggu karena pikiran terus memikirkan kewajiban finansial. Upaya regulator dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat pengawasan terhadap industri vintage lending atau pinjaman online sebagai respon atas pesatnya pertumbuhan hutang digital di Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pinjol dapat berperan sebagai sarana inklusif keuangan, tanpa menimbulkan resiko sistemik maupun merugikan konsumen. OJK menegaskan bahwa pertumbuhan industri harus berjalan seimbang dengan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan nasional. Salah satu langkah utama yang dilakukan OJK adalah menetapkan batasan risiko kredit serta memperketat manajemen risiko bagi penyelenggara pinjol legal. Transparansi, bunga dan biaya, serta tata kelola yang baik. Kebijakan ini bertujuan menekan risiko gagal bayar sekaligus mencegah praktik pemberian pinjaman yang terlalu agresif. Dalam aspek penegak hukum, OJK bersama Satgas Pasti secara rutin memblokir ratusan hingga ribuan pinjol ilegal. Pinjol ilegal dinilai sangat merugikan karena tidak berada di bawah pengawasan regulator, menerapkan bunga tidak wajar, serta rawan melakukan penyalahgunaan data pribadi. Hingga 2025, ribuan entitas pinjol ilegal telah dihentikan operasinya oleh regulator. Upaya pemblokiran ini juga melibatkan kerjasama lintas lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Digital serta aparat penegak hukum. Dengan pendekatan terpadu, pemerintah berupaya mempersempit ruang gerak pinjol ilegal yang kerap berganti nama dan platform untuk menghindari pengawasan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital. Tidak hanya fokus pada pengawasan dan penindakan, OJK juga aktif melakukan edukasi publik mengenai literasi keuangan digital. Masyarakat secara konsisten diimbau
untuk selalu memeriksa apakah penyedia pinjol sudah terdaftar dan berizin resmi di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Daftar pinjol legal ini diperbarui secara berkala dan dapat diakses secara terbuka melalui kanal resmi OJK. Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat pengawasan terhadap pinjaman online sebagai respon atas pesatnya pertumbuhan hutang digital di Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pinjol dapat berperan sebagai sarana inklusif keuangan tanpa menimbulkan risiko sistemik maupun merugikan konsumen. OJK menegaskan bahwa pertumbuhan industri harus berjalan seimbang dengan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan nasional. Salah satu langkah utama yang dilakukan OJK adalah menerapkan batasan risiko kredit serta memperketat manajemen risiko bagi penyelenggara pinjol legal, transparansi bunga dan biaya, serta tata kelola yang baik. Kebijakan ini bertujuan menekan risiko gagal bayar sekaligus mencegah praktik pemberian pinjaman yang terlalu agresif. Tidak hanya fokus pada pengawasan dan penindakan, OJK juga aktif melakukan edukasi publik mengenai literasi keuangan digital. Masyarakat secara konsisten dihimbau untuk selalu memeriksa apakah penyedia pinjol sudah terdaftar dan berizin resmi di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Daftar pinjol legal ini diperbarui secara berkala dan dapat diakses secara terbuka melalui kanal resmi OJK. Edukasi ini menjadi krusial karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Kurangnya literasi keuangan seringkali membuat konsumen terjebak pada pinjol beresiko tinggi, terutama ketika berada dalam kondisi ekonomi tertekan atau membutuhkan dana cepat. Melalui kombinasi kebijakan pengawasan ketat serta peningkatan literasi keuangan, OJK menegaskan komitmennya untuk melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi keuangan digital. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa pinjaman online benar-benar berfungsi sebagai alat inklusif finansial yang sehat, bukan sebagai jebakan hutang yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang.